Ini adalah kisah seorang perempuan bangsawan, putri raja pertama Israel, Saul, yang jatuh cinta kepada orang yang dimusuhi ayahnya. Namun sayang, ketulusannya akhirnya terlupakan. Ia menjadi pion dalam pusaran kekuasaan, dan karena sebuah kesalahan, namanya hilang di telan sejarah. Nama Michal dalam bahasa Ibrani kemungkinan berarti aliran sungai, atau yang menyerupai Allah. Ia adalah anak perempuan bungsu dari Raja Saul, dan adik perempuan Yonatan, putra Saul yang menjalin persahabatan sejati dengan Daud. Michal adalah satu-satunya perempuan dalam Alkitab yang secara eksplisit disebut mencintai seorang laki-laki, yaitu Daud. 1 Samuel 18 ayat 20. Alkitab mencatat bahwa sebelum memberikan Michal kepada Daud sebagai istri, Saul menetapkan sebuah syarat pernikahan kepada Daud. Saul meminta 100 kulit khatan orang Filistin. Syarat yang mengandung risiko besar, karena di balik itu semua, tersembunyi niat licik Saul yang berharap Daud akan terbunuh oleh tangan orang Filistin. Tak disangka, Daud tidak hanya memenuhi syarat itu, ia malah membawa 200 kulit khatan orang Filistin, melebihi apa yang diminta Saul. 1 Samuel 18 ayat 25 hingga 27. Cinta Michal kepada Daud juga terbukti nyata. Ketika Saul berusaha membunuh Daud, Michal menyelamatkannya. Ia membantu Daud kabur dari jendela dan menaruh patung terapim, berhala rumah tangga, di atas ranjang serta menutupinya dengan kain, bulu kambing, seolah-olah Daud sedang sakit. Namun setelah Daud melarikan diri, Michal dijauhkan dari Daud. Saul kemudian memberikannya kepada Palti bin Lais, seorang pria dari kota Galim di wilayah suku Benyamin. Hal ini membuat Michal menjadi korban politik dalam konflik antara ayah dan suaminya. Bertahun-tahun kemudian, setelah Saul wafat dan Daud menjadi raja atas seluruh Israel, ia menuntut Michal kembali sebagai istri. Hal ini didasari bukan karena cinta lagi, tapi sebagai simbol legitimasi politik dan penguatan ikatan dengan rumah Saul. 2 Samuel 3 ayat 13-16. Saat itu Palti mengikuti Michal sambil menangis sepanjang jalan, sampai Abner menyuruhnya pulang. Namun meski mereka bersatu kembali, hubungan Michal dan Daud tak pernah pulih. Puncak ketegangan terjadi saat Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem. Dalam kegembiraan rohani yang luar biasa, Daud menari dengan segenap kekuatannya di hadapan Tuhan, mengenakan efod dari lenan, pakaian imam yang ringan, dan tidak menutupi seluruh tubuhnya, sehingga sebagian tubuhnya tampak terbuka. Michal yang melihat dari jendela kemudian menghinakan Daud dalam hatinya. Michal menganggapnya tidak pantas bagi seorang raja untuk tampil seperti orang hina. Michal kemudian mengecam tindakan Daud itu secara terang-terangan. Namun Daud menjawab bahwa ia menari bukan untuk manusia, melainkan bagi Tuhan. Akibatnya Michal tidak pernah lagi melahirkan anak sampai akhir hayatnya. Dari